warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Agustini dengan NIM 2304010177 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem akuntansi dan teknologi informasi, yaitu materi terkait penjualan dan juga pembelian kredit. Nah, di sini saya membuat contoh soal kasus mengenai penjualan dan juga pembelian kredit, di mana perusahaan dagang Sentosa Jaya yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Sistem informasi akuntansi perusahaan ini menangani penjualan dan juga pembelian kredit dengan prosedur sebagai berikut. Baik, yang pertama ada penjualan kredit. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, pelanggan PT Aman Jaya mengajukan permohonan kredit untuk membeli 10 unit laptop dengan total nilai sebesar 150 juta. Nah, yang kedua, bagian penjualan memeriksa kesetiaan stok dan menemukan bahwa stok laptop tersedia sebanyak 50 unit. Lalu yang ketiga, bagian penjualan membuat faktur penjualan dengan rincian. Yang pertama, nama barangnya yaitu laptop, jumlahnya 10 unit, harga per unitnya yaitu 15 juta, dan totalnya 150 juta. Lalu yang keempat, faktur penjualan dikirim ke bagian kredit yang menyetujui transaksi setelah menilai kelayakan kredit pelanggan. Lalu yang kelima, barang dikirim pelanggan dengan surat jalan nomor SJ001, pelanggan menandatangani bukti pengiriman barang. Yang terakhir, bagian akuntansi mencatat penjualan kredit sebesar 150 juta. Di sini pertanyaannya, yang pertama, buatlah bagan alir atau flow chart untuk sistem penjualan kredit berdasarkan kasus tersebut. Lalu yang kedua, buatlah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk masing-masing transaksi. Nah, pada flowchart penjualan kredit ini terdapat 6 divisi yang berkaitan. Yang pertama penjualan, bagian kredit, gudang, pengiriman, penagihan, dan yang terakhir pencatatan piutang. Kita awali pada bagian penjualan. Pada pertama kali, bagian penjualan menerima pesanan penjualan dari pelanggan secara manual. Berdasarkan penerimaan pesanan tersebut, maka dibuatlah faktur yang disetujui, sehingga menghasilkan output berupa 5 buah faktur. Yang pertama ada customer copy, yang kedua ledger copy, ketiga stock request, keempat packing slip, dan yang kelima credit copy. Dari kelima faktur ini kita akan bahas satu persatu bagaimana pendistribusiannya kepada bagian yang berkaitan. Yang pertama untuk customer copy dan juga bagian ledger copy slip kedua. Kedua faktur ini diteruskan ke bagian penagihan, kemudian diarsipkan sementara sebari barang tersebut dikirimkan. Kemudian lanjut pada stock request yang ketiga, diteruskan ke bagian gudang, kemudian melakukan pengeluaran barang dan mencatatnya. Hal ini juga sekaligus digunakan untuk mengawasi utang. Nah, stock request yang tadi digunakan itu juga dipakai sebagai dasar untuk membuat perintah pengiriman secara manual. Surat perintah pengiriman ini untuk selanjutnya diteruskan kepada bagian pengiriman disertai dengan stock request dan juga packing slip, yang dimana juga digunakan sebagai dasar untuk mengirim barang kepada pelanggan. Hasil dari pengiriman barang tersebut lalu dibuatlah sebuah laporan yang menghasilkan dokumen laporan pengiriman barang. Untuk selanjutnya dokumen ini akan diarsipkan oleh bagian pengiriman, sedangkan untuk laporan pengirimannya akan diteruskan ke bagian penagihan disertakan dengan stock request dengan customer copy dan ledger copy 2 yang tadi sudah diarsipkan sementara. Jadi, 3 faktor ini digunakan sebagai dasar untuk mencatat ke bagian register penjualan. Untuk selanjutnya diarsipkan. Lalu, customer copy 1 digunakan untuk mengirim barang kepada pelanggan, sedangkan ledger copy 2 diteruskan ke bagian pencatatan piutang sebagai dasar untuk mencatat ke buku pembantu piutang. Kemudian kita kembali ke bagian credit copy atau slip yang kelima. Ini di awal juga digunakan untuk bagian kredit sebagai dasar untuk persetujuan kredit. Jika kredit ini sudah disetujui, maka kredit copy faktur 5 itu juga akan diarsipkan. Berikut ini ada beberapa dokumen yang kita butuhkan dalam penjualan kredit terkait soal tersebut, yaitu yang pertama ada surat order penjualan. Nah, di sini kita buat tanggalnya 19
19 November 2024 dengan nama konsumen Akhirudin, alamat PT Aman Jaya, Jalan Merdeka nomor 10 Kota Jakarta. Di sini kodenya yaitu SOP001 dengan deskripsi pembelian laptop yaitu 10 unit, harga satuannya 15 juta, jumlahnya 150 juta. Nah, total penjualannya yaitu tadi 150 juta, uang mukanya belum ada, sisa tagihannya tetap 150 juta. Setelah itu ada faktur penjualan. Di sini kita buat pembelinya yaitu PT Aman Jaya dengan nama konsumen Akhirudin, alamatnya Jalan Merdeka nomor 10 Kota Jakarta. Dengan deskripsi pembelian laptop sebesar 10 unit, harga per piecesnya 15 juta dengan nilai 150 juta. Di sini totalnya 150 juta dengan tidak ada diskon dan tidak ada pajak, dan grand totalnya tetap 150 juta. Setelah itu ada surat jalan barang. Di sini kita buat surat jalan barangnya pada tanggal 20 November 2024. Tujuannya PT Aman Jaya, Jalan Merdeka nomor 10 Kota Jakarta. Dengan keterangan barang pembelian laptop dengan kode barang SJ001, jumlahnya 10 unit dengan satuannya 15 juta. Penerimaan oleh Pak Bambang. Selanjutnya ada pembelian kredit. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, bagian pembelian memesan 100 unit monitor ke pemasok CV elektronik Berjaya Abadi dengan harga 2.500.000 per unit. Total pembeliannya adalah 250 juta. Lalu yang kedua, pemasok mengirim faktur pembelian dengan rincian yang pertama nama barang yaitu monitor, jumlahnya 100 unit, harga per unitnya 2.500.000 dan totalnya sebesar 250 juta. Lalu yang ketiga, barang diterima oleh bagian gudang dan jumlah barang yang diterima sesuai dengan faktur pembelian. Lalu yang terakhir, bagian akuntansi mencatat hutang dagang sebesar 250 juta. Di sini pertanyaannya yang pertama, buatlah bagan alir atau flow chart untuk sistem penjualan kredit berdasarkan kasus tersebut. Lalu yang kedua, buatlah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk masing-masing transaksi. Nah, berikut ini adalah flowchart dari pembelian kredit. Di sini bagian gudang yang mengajukan permintaan barang, maka bagian gudang itulah yang membuat surat permintaan pembelian. Setelah itu juga membuat surat permintaan penawaran harga yang akan dikirim ke pemasok. Lalu surat penawaran harga tersebut diterima oleh pemasok. Setelah diterima akan dibandingkan dengan harganya dan dibuat dokumen perbandingan harga. Nah, setelah ditentukan, barulah akan diterbitkan surat order pembelian. Misalnya, di sini untuk surat order pembelian itu dibuat 7 lembar. Untuk surat pembelian yang pertama dan yang kedua itu nanti ditujukan kepada pemasok. Lalu yang ketiga itu kepada bagian penerimaan, lembar keempat kepada bagian utang, lembar kelima kepada bagian gudang. Nah, untuk lembar yang keenam itu nanti akan diarsip bersamaan dengan SPP, SPH, dan juga PH. Diarsipkan sementara berdasarkan tanggal, dan untuk SPO ke-7 juga akan diarsipkan ke bagian pembelian. Nah, setelah barang itu datang ke perusahaan, akan diterima faktur dari pemasok. Faktur ini diperiksa dulu kemudian diserahkan ke bagian utang. Di sini kita lihat bagian penerimaan, menerima SOP dan juga menerima barang beserta surat pengantar dari pemasok. Lalu akan dicek barang tersebut sesuai atau tidak, kemudian diterbitkan laporan penerimaan barang. Di sini LPB-nya ada 3 lembar. Yang pertama akan diserahkan ke bagian pembelian, lalu yang kedua diserahkan ke bagian gudang, yang ketiga beserta dengan dokumen SPB dan SOP akan diarsip ke bagian penerimaan. Kita lihat bagian utang. Setelah menerima dokumen SOP, LPB, dan juga faktur, nanti akan dibandingkan apakah sesuai atau tidak. Kemudian dibuatkanlah bukti kas keluar. Bukti kas keluar inilah yang dijadikan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan register bukti kas. Nah, untuk dokumen yang lainnya itu akan diarsipkan. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang kita butuhkan untuk pembelian kredit terkait soal tersebut, yaitu yang pertama ada surat permintaan pembelian. Nah, di surat permintaan pembelian ini dari bagian gudang, tanggal diperlukannya yaitu 12 Desember 2024 dikirim ke PT Sentosa Jaya. Nah, jenis barangnya yaitu monitor dengan jumlah barang 100 pieces, harga satuannya 2.500.000 dan keterangannya yaitu pembelian kredit.
Nah, dokumen yang kedua yaitu faktur pembelian. Di sini kita buat nomor fakturnya yaitu FP001 tanggal 12 Desember 2024. Penjualnya yaitu PT Sumber Jaya, Jalan Samira Selamanya nomor 32, Kota Jakarta. Lalu pembelinya yaitu PT Sentosa Jaya, Jalan Mohatta nomor 20, Kota Jakarta. Di sini barangnya yaitu monitor dengan jumlahnya 100 pieces, harga per unitnya 2.500.000, total semuanya yaitu 250 juta. Baik, dokumen yang terakhir yaitu laporan penerimaan barang. Di sini nomor laporannya yaitu PBR 2024-001. Pada tanggal terimanya 12 Desember 2024. Nama penerima yaitu Muhammad Rahmat, Departemen Gudang. Data pemasok, nama pemasok yaitu PT Sumber Jaya, alamat Jalan Samira Selamanya nomor 32, Jakarta. Di sini kode barangnya yaitu BRG 001, nama barang monitor, jumlah diterima 100, satuannya pieces dengan keterangan kondisinya baik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.